Bang, apakah kalau kita membuat konten AI bertemakan horor namun cuman ada latar belakang dengan teks dan suara, apakah bisa dimonet bang? Mohon dijawab dan dibikinin tutorialnya. Oke, ini menarik banget sih. Karena kalau iya emang bisa dimonet, ini benar-benar luar biasa banget. Karena ya kita cuman butuh satu gambar dan dikasih voice over AI aja, itu udah cukup. Dengan kata lain, konten ini tuh benar-benar simple banget. Dan untuk referensinya, kalian bisa lihat beberapa channel ini, yang dimana kontennya ini cuma menggunakan satu gambar lalu dikasih voice over aja. Ya dikasih edit-edit tipis lah, seperti ya sound effect atau dikasih seperti gambar audio spektrum gitu ya, atau juga dikasih efek retro atau dramatis kayak gini. Dan channel-channel ini tuh sampai sekarang masih dimonetisasi ya teman-teman. Itu artinya channel-channel ini juga bisa gajian rutin tiap bulan dari YouTube walaupun cuma menggunakan satu gambar dan voice over AI aja. Ingat, satu gambar ya teman-teman. Dan untuk duitnya ini nggak main-main. Kalian bisa cek aja di Social Blade. Dan pertanyaannya, apakah kalau kita membuat konten seperti ini sekarang dengan full hasil buatan AI, itu bisa dimonet? Jawabannya tentu aja bisa ya teman-teman. Yang terpenting kalian harus tahu 3 hal ini. Yang pertama adalah voice over. YouTube itu sebenarnya nggak ngelarang sama sekali ya, selama teksnya itu original dan kalian nggak ngelanggar hak cipta. Ngelanggar hak cipta gimana bang gitu kan maksudnya? Jadi kalian itu dilarang menggunakan voice over AI jika digunakan untuk membaca ulang konten orang lain tanpa izin. Misal, voice over yang kalian gunakan itu hanya untuk membacakan ulang novel, artikel, atau cerita-cerita forum di blog ataupun website secara mentah-mentah. Beda halnya kalau ceritanya kalian buat sendiri atau kalian ambil dari beberapa sumber tapi kalian edit dan kalian olah lagi menjadi versi yang lebih menarik gitu ya. Untuk nomor 2 dan 3, penjelasan lengkapnya kalian bisa baca aja di deskripsi video ini. Jadi oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke inti videonya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum like, di like dulu. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Kalau udah, yuk kita mulai. Oh ya, sebelumnya pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena di video ini saya akan menjelaskan secara detail tentang ide konten ini. Mulai dari mencari judul atau idenya, membuat skripnya, membuat gambarnya, editingnya, dan di dalam video ini saya juga akan kasih tips supaya konten kalian aman dan tentunya bisa dimonetisasi walaupun full hasil buatan AI. Oke teman-teman, yang pertama di sini kita akan mencari ide konten atau judul dari cerita yang akan kita buat dulu ya. Dan di sini saya akan langsung aja membuka ChatGPT. Kalian bisa langsung download aja dari Play Store atau kalian juga bisa langsung melalui web seperti biasa ya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masukkan aja untuk promptnya, dan untuk prompt ini seperti biasa kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video ini, kalian bisa langsung download aja. Tapi sebelumnya kalian pastikan ya untuk bisa menggunakan prompt ini dengan secara maksimal. Dan untuk meminta judulnya saya akan coba masukkan prompt seperti ini, buatkan daftar 30 judul. Nah di bagian 30 ini bisa kalian rubah ya, mau 20, mau 10, itu terserah kalian. Dan di sini saya pastikan untuk ceritanya ini adalah cerita original untuk YouTube dengan gaya misterius dan memancing rasa penasaran. Tema itu bisa legenda mistis, kutukan, kejadian, hantu lokal, dan misteri tak terpecahkannya, kayak misteri-misteri kayak gitu ya. Oke, dan kita langsung aja untuk kirim dari promptnya ini. Dan nanti ChatGPT bakal kasih 30 judul yang menurut saya lumayan menarik banget ya untuk kalian gunakan di setiap video atau konten kalian nanti. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk judul-judulnya, kalian bisa pilih aja yang menurut kalian itu paling cocok dengan hati kalian gitu ya. Oke, selanjutnya misalkan kalian sudah menemukan judul yang cocok, kita akan coba membuat dari skripnya terlebih dahulu ya. Tapi sebelum kita membuat skripnya, saya ingin membuat outline atau bagian-bagian untuk setiap skripnya. Karena untuk ceritanya ini kan video panjang dengan durasi sekitar 30 menit ya. Jadi ada trik khusus yang memang harus dilakukan agar kalian bisa mendapatkan cerita atau skrip sepanjang itu gitu ya. Oke, untuk meminta outline-nya di sini saya akan coba masukkan prompt seperti ini. Nah, teman-teman di bagian sini kalian tinggal masukkan aja judul yang kalian pilih. Nah, di bagian sini outline-nya itu harus sekitar 10 sampai 12 bagian. Jadi ada 12 bagian yang harus dibuat ya. Ya, oke, ini sudah cukup ya. Untuk selanjutnya ini seperti ini aja. Jadi kita bisa langsung kirim aja untuk promptnya ini. Dan nanti ChatGPT bakal kasih setiap bagian yang bisa kita perluas menjadi skrip ceritanya gitu ya. Nah di bagian outline sini adalah pembukaan atau ya pembukaan.
Dan di bagian kedua adalah pandangan pertama pada rumah tua. Ini kayak pengenalan tokohnya ya. Peringatan dari penjaga warung dan semacamnya. Oke, ini sesuai dengan cerita yang akan kita buat ya. Oke, dan di bagian sini tuh ada dari si karakter utamanya, itu seorang jurnalis muda bernama Arga datang ke desa sekian untuk menelusuri kisah rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Warga desa enggan bicara, hanya memberikan tatapan waspada dan penuh ketakutan. Anjay, oke. Untuk karakternya ada umurnya sekitar 28, rasa ingin tahu tinggi, pemberani, sedikit skeptis. Oke, di sini juga ada karakter lainnya juga, 72, pendiam, sering memberi peringatan lewat sindiran. Oke, di sini kita sudah mendapatkan setiap outline atau bagian-bagian dari ceritanya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan meminta skrip dari setiap bagiannya ini. Dan untuk membuat skripnya kalian bisa masukkan aja prompt seperti ini. Oke, yang pertama di sini kalian tinggal ubah aja di nomor bagian. Karena kita akan membuat bagian nomor 1 atau pembukaan ini, jadi kita ubah menjadi nomor 1. Dari outline cerita horor berjudul, masukkan judul. Nah, di sini kalian tinggal masukkan judul sebelumnya. Di sini promptnya sangat bagus sekali teman-teman dan sangat kuat sekali, karena di sini saya meminta untuk ChatGPT ini untuk menuliskan prompt ini dalam format skrip yang original dan tidak menyalin teks dari sumber lain. Jadi ini semuanya dibuat oleh ChatGPT ya teman-teman ya, walaupun memang mungkin ChatGPT juga ngambil dari beberapa sumber tapi enggak secara mentah dan sudah dimodifikasi lagi oleh ChatGPT-nya langsung gitu ya. Jadi oke, kita bakal langsung coba lihat seperti apa hasilnya untuk skrip dari bagian pertamanya ini. Oke, di sini ada sekitar 520 kata ya. Bagian pertama, kedatangan di desa tertutup, bla bla bla. Oke, di depan sebuah rumah seorang perempuan tua duduk di kursi bambu menatap kosong ke arah jalan, kulitnya keriput, matanya bla bla bla. Oke. Di sini juga ada percakapannya ya dari si tokoh utamanya. Oke, ini sudah bagus teman-teman. Kalian bisa coba baca-baca aja sendiri ya. Kalian bisa post untuk videonya. Dan menurut saya di sini sudah bagus ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan meminta gambarnya terlebih dahulu ya. Jadi yang perlu harus kalian perhatikan, kalau kalian pengen konten kalian itu bisa dimonetisasi atau pengen aman gitu ya. Yang pertama adalah kalian bisa membuat gambar di setiap scene dari ceritanya. Dan saya jamin itu bakal 100% lebih aman ya teman-teman. Dan untuk promptnya cek aja linknya dari deskripsi video ini. Tapi kekurangannya kalian itu harus mengeluarkan effort yang jauh lebih besar. Karena kalian harus mengenerate setiap gambar dari setiap scene ceritanya ini. Dan tentunya karena cerita ini kan sekitar 30 menit ya, jadi pasti kalian bakal banyak banget untuk mengenerate setiap gambar dari setiap scene-nya gitu. Dan kelebihannya ya konten kalian jadi jauh lebih menarik dan juga saya jamin 100% aman dimonetisasi ya, walaupun itu full hasil buatan AI. Sebenarnya sih nggak masalah juga jika kalian menggunakan satu gambar dan digunakan voice over ya. Tapi itu kan agak sedikit beresiko untuk yang sekarang, kecuali sebelum peraturan yang 15 Juli kemarin itu mungkin masih aman-aman aja ya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya agak sedikit sulit ya teman-teman. Kecuali lagi kalau kalian bisa menggunakan suara kalian sendiri untuk pengisian voice overnya gitu ya. Tapi saya juga punya alternatif lain jika kalian pengen lebih aman, bukan lebih aman sih, jadi pengen supaya sedikit lebih aman dan juga kalian ingin full hasil buatan AI. Yaitu kan bisa membuat gambar untuk setiap bagian dari ceritanya. Jadi misalkan di sini kan ada 12 bagian atau 12 outline gitu ya. Jadi kita bakal minta setiap gambar dari setiap bagiannya ini untuk mewakili gitu ya setiap bagiannya ini. Misalkan untuk bagian pertama kita hanya menggunakan satu gambar. Nanti bagian kedua kita menggunakan satu gambar lagi. Jadi selama 30 menit kalian hanya menggunakan 12 gambar gitu ya. Dan menurut saya itu udah lumayan mudah sih, walaupun ya lumayan banyak juga 12 gambar. Tapi ya apa sih 30 menit 12 gambar, itu benar-benar mudah banget gitu ya. Dan menurut saya itu bakal jauh lebih aman dibandingkan kalian hanya menggunakan satu gambar aja gitu. Jadi supaya ada transisinya gitu untuk setiap kontennya. Dan di sini saya akan menggunakan cara yang dimana saya akan meminta gambar untuk mewakili setiap outline atau bagiannya. Jadi oke, di sini sebelum kita lanjut ke bagian kedua, kita akan meminta prompt ataupun kalian bisa langsung meminta buat gambar di ChatGPT-nya ini. Dan untuk promptnya kalian bisa gunakan seperti ini. Nah, di bagian sini adalah prompt yang dimana kita akan meminta gambar langsung dari ChatGPT-nya. Tapi kalau untuk di bagian bawah sini itu kita akan meminta prompt untuk dibuatkan menjadi sebuah gambar. Misalkan kalian ingin menggunakan
AI lain, misalkan dari Leonardo ataupun Vic Lumen AI gitu ya. Jadi kalian bisa minta promptnya aja. Tapi di sini saya akan coba minta langsung untuk membuatkan gambarnya ke ChatGPT. Nanti bakalan hasilnya seperti apa ya? Kita langsung salin aja. Oke, kita pastikan di sini. Selanjutnya di bagian sini untuk karakter utama kalian harus masukkan dan sesuaikan dengan jalan ceritanya gitu ya, atau tokoh yang ada di ceritanya. Misalkan tadi di sini untuk tokohnya itu seorang pria berarti ya ini ya, berumur 28, rasa ingin tahu tinggi, pemberani, sedikit skeptis. Jadi dia adalah seorang jurnalis ya teman-teman. Jadi kita coba masukkan di sini seorang jurnalis muda bernama Arga. Untuk karakter utama kalian bisa sesuaikan aja. Kalau bisa sih kalian jelaskan sedetail mungkin ya, supaya hasilnya itu bisa konsisten terus untuk setiap gambarnya gitu. Di sini saya nggak masukkan untuk detail pakaiannya ya, karena sudah saya masukkan aja ini adalah seorang jurnalis, jadi pakaiannya disesuaikan aja oleh ChatGPT. Tapi lebih baik atau lebih bagus kalian itu bisa jelaskan secara detail untuk pakaiannya ini. Oke, di sini saya akan langsung kirim aja dan nanti ChatGPT bakal kasih untuk gambarnya. Oke, di sini ChatGPT lagi bikin gambarnya ya teman-teman. Jadi di sini sebelumnya untuk jalan ceritanya ini kalian bisa buat semuanya terlebih dahulu ya untuk setiap outline-nya, atau kalian juga bisa lakukan seperti ini. Jadi di atas adalah ceritanya dan di bawah adalah prompt dari gambarnya, dan nanti kita bakal lanjut lagi untuk ke bagian berikutnya gitu. Jadi itu terserah kalian aja, misalkan kalian pengen buat ceritanya dulu semua gitu ya untuk setiap bagiannya, itu juga nggak masalah, atau kalian juga bisa selang-seling seperti ini, itu juga nggak masalah. Oke teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan gambarnya ya. Jadi ini adalah salah satu gambar untuk mewakili seluruh outline dari bagian pertamanya. Ya ini sudah lumayan bagus ya, udah lumayan masuk, karena untuk cerita pertamanya itu adalah cuman ya pembuka aja gitu. Jadi memperkenalkan si karakter utamanya. Jadi oke, kita bakal langsung aja untuk lanjut ke bagian kedua. Apakah nanti ceritanya bakal nyambung atau enggak? Kita bakal coba langsung aja untuk masukkan prompt seperti ini. Sebenarnya sih untuk promptnya sama ya teman-teman, seperti kita meminta outline atau bagian pertama tadi. Tapi di sini kita akan tambahkan lanjut berdasarkan bagian, kita ubah kedua. Dan di sini kita masukkan lagi untuk judulnya. Oke, kita bakal coba langsung kirim, apakah nanti ceritanya bakal nyambung. Skrip narasi kedua atau bagian kedua. Pandangan pertama pada rumah tua, sama nggak ya dengan outline sebelumnya? Ya benar, pandangan pertama pada rumah tua ya, sama ya teman-teman. Jadi ChatGPT masih bisa mengingat gitu ya, agar ceritanya ini bisa nyambung. Oke, untuk ceritanya sih sebenarnya masuk ya, tapi mungkin kalian harus menambahkan beberapa kalimat supaya lebih masuk lah untuk setiap kalimatnya ini gitu, dari setiap bagiannya. Ya edit-edit dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Dan kesimpulannya di sini, setelah saya coba, teman-teman lebih baik membuat semua skrip atau ceritanya terlebih dahulu, baru kalian membuat gambarnya. Karena nanti ceritanya itu bakalan lebih nyambung dan bakalan lebih mudah untuk direvisi ya. Misalkan kalimatnya itu nggak nyambung atau ceritanya nggak nyambung. Jadi terserah kalian aja, mau diselang-seling nggak apa-apa, mau langsung semua skripnya juga nggak masalah gitu ya. Jadi oke, di sini kita anggap aja untuk skrip dan gambarnya kita sudah mendapatkan. Jadi karena di sini hanya kita butuh gambar dan juga voiceover. Karena voiceover saya akan menggunakan langsung dari aplikasi CapCut ya teman-teman. Dan saya akan coba pilihkan voiceover yang bisa kalian gunakan, yang tentunya mirip dengan suara manusia gitu ya. Jadi kita bakal langsung aja ke editingnya. Buat kalian yang pengen mendapatkan akses fitur-fitur premium seperti ini, langsung aja cek aplikasi Editing Pro dengan harga termurah, yaitu cuma 40 ribuan aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, jadi untuk editingnya seperti yang saya katakan di awal ya, karena untuk konten ini adalah konten yang emang benar-benar simple banget. Jadi ya untuk editingnya juga ya paling simple banget gitu ya. Dan oke, di sini kita langsung aja klik di bagian New Project. Nah teman-teman tinggal masukkan aja gambar atau ya foto yang sudah kalian buat di ChatGPT tadi ya. Dan oke, untuk selanjutnya di sini pastikan untuk rasionya kalian pilih di 9:16. Jadi kalian tinggal klik aja di bagian aspek rasio, lalu kita pilih yang 16:9. Sorry ya, bukan 9:16 tapi 16:9. Kalau udah klik checklist, nah kalian bisa lihat di sini untuk gambarnya masih ada space ya. Jadi masih ada yang kosong di bagian sebelahnya, jadi kita bisa perbesar aja untuk gambarnya ini. Dan selanjutnya kita bisa panjangkan aja sesuai dengan durasi dari videonya.
Dan langkah selanjutnya di sini teman-teman juga bisa tambahkan filter ya untuk dari si gambarnya ini. Jika kalian ingin mengikuti channel ini, kalian bisa menggunakan filter hitam putih ya. Dengan cara klik aja di bagian timeline layarnya ini. Lalu di sini ada yang namanya filter. Dan teman-teman tinggal pilih aja yang hitam putih. Nah, di sini kita fullkan aja gitu. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Tapi karena saya nggak mau pengen kayak gini ya, karena menurut saya untuk gambar aslinya aja atau warna dari gambar aslinya aja itu udah bagus. Jadi saya nggak akan gunakan filter ini ya teman-teman. Jadi saya akan menggunakan warna original dari gambarnya aja. Karena saat pembuatan prompt gambarnya aja itu saya sudah memasukkan untuk dari si warnanya ini supaya lebih terlihat dramatis dan cocok gitu ya untuk digunakan di konten horor. Jadi oke, di sini kita klik aja checklist. Intinya di sini saya nggak menggunakan filter ya teman-teman. Itu terserah kalian mau pakai atau enggak, itu terserah kalian. Dan selanjutnya di sini saya akan menambahkan efek video ke dalam gambarnya ini dengan cara masih di menu yang sama. Di sini ada efek namanya, lalu video efek. Nah, di sini kita ketikkan aja film, teman-teman. Dan selanjutnya kalian tinggal pilih yang film frame ini. Oke, kalau udah kita kembali lalu klik checklist. Dan di sini kita juga bisa menambahkan spektrum audio ya. Sebenarnya untuk spektrum ini kalian juga bisa tambahkan dari stiker ya teman-teman dengan cara klik teks, lalu di sini ada stiker. Nah, di sini ada dari CapCut-nya langsung. Nih di sini ada teman-teman stiker spektrum seperti ini. Tapi menurut saya ini sangat terlalu kecil ya dan juga terlalu apa ya? Terlalu smooth lah. Jadi si bagian itunya tuh nggak tajam ya. Jadi kurang horor lah ya jadi gambarnya ini. Jadi saya akan hapus saja. Saya akan masukkan aja spektrum yang sudah saya cari di Google ya teman-teman. Tapi kalian nggak usah repot lagi cari ke Google, nanti untuk linknya saya akan sertakan juga di deskripsi video ini. Jadi di sini saya akan tambahkan overlay, lalu tambah overlay. Nah, di sini saya akan masukkan spektrum yang sudah saya download sebelumnya. Oke, dan di sini kita bisa hilangkan dulu ya untuk backgroundnya ini dengan cara klik di bagian splice. Nah, teman-teman bisa pilih aja yang filter ini. Nah, nanti bakalan seperti ini kalau udah klik checklist. Oke, kita taruh di tengah-tengah sini. Dan langkah selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan teks dari judul si videonya ini. Misalkan di sini saya akan contohkan aja rumah tua gitu ya. Dengan cara klik di bagian teks, tambahkan teks. Nah, di sini kita tinggal ketik aja sesuai judul. Oke, dan selanjutnya untuk fonts di sini kita bisa rubah. Kita bisa lakukan pencarian aja dengan klik di bagian sini. Lalu kalian bisa ketikkan aja horror. Nah, di sini ada beberapa fonts yang emang cocok ya untuk konten horror. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian pengen. Misalkan saya akan coba pilih yang ini. Lalu saya akan taruh di bagian sini. Oke, kalau udah kita kembali. Dan selanjutnya saya akan menambahkan efek dari si teksnya ini. Di sini supaya lebih seram. Jadi saya pengen si warnanya ini warna merah ya. Nah, saya akan coba pilih yang ini. Oke. Ini sudah bagus, kita klik checklist. Oke, mungkin di sini saya akan coba sesuaikan sedikit ya. Agak ke bawah, lalu kita agak kecil sedikit. Oke, dan untuk langkah selanjutnya di sini saya akan masukkan untuk voice over-nya. Untuk voice over ini kalian bisa menggunakan suara kalian sendiri atau kalian juga bisa menggunakan suara AI. Tapi jika kalian pengen menggunakan suara AI dari CapCut, kita langsung aja klik di bagian teks. Lalu di sini ada teks ke audio. Dan selanjutnya di sini kita tinggal masukkan aja untuk skrip dari ceritanya. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba pilih dari si karakternya ya. Dan di sini saya akan coba pilih yang pria berkelas. Dan ini adalah beberapa rekomendasi yang menurut saya suaranya cocok ya untuk digunakan di konten horor dan juga untuk intonasinya itu mirip dengan suara manusia dan nggak terlalu kaku ya teman-teman. Kalian bisa coba aja, kalian bisa cek satu persatu ya. Kalau udah kita klik aja checklist. Dan di sini kita tinggal klik aja di bagian next, split. Dan karena di sini saya menggunakan voice over dari CapCut, jadi sudah otomatis dengan auto captionnya ya teman-teman. Dan untuk bagian teks ini saya akan coba perpanjang ya sesuai dengan durasi videonya. Dan untuk auto caption ini menurut saya udah bagus ya, jangan terlalu diutak-atik dan jangan terlalu bertemplate supaya nggak ngerusak kesan horornya. Dan menurut saya ini udah cocok banget, tapi mungkin saya akan coba perkecil sedikit aja untuk menyesuaikan agar tidak terlalu mengganggu ya teman-teman. Dan oke, seperti ini aja.
Jadi oke, mungkin segini aja untuk editingnya. Misalkan kalian belum puas, kalian tinggal sesuaikan lagi sesuai kreativitas kalian masing-masing. Kalian juga bisa tambahkan background ataupun sound effect ya, sesuai dengan jalan ceritanya gitu. Dan misalkan kalian yang masih bingung, jangan ragu untuk komen di video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jumpa lagi di ide konten menarik berikutnya. Apakah kalian pernah datang ke sebuah tempat yang terasa aneh? Bukan karena penampakan, bukan juga karena suasananya sepi, tapi karena orang-orang di sana. Sula ingin kamu pergi. Bahkan sebelum kamu sempat bertanya apa-apa, itulah yang aku rasakan saat pertama kali menginjakkan kaki di desa Sumberjati. Jalan menuju desa itu cuma setapak tanah merah yang dipagari ilalang tinggi. Udara sore itu lembab, masih sisa hujan siang tadi. Bau tanah basah bercampur aroma bambu yang dingin. Menusuk hidung. Di kejauhan, suara jangkrik saling bersahutan, dan sesekali, dari arah hutan, terdengar krak-krak bunyi ranting patah, entah karena apa.